Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrigen semua, kembali bersama saya Okti Dwina Putri dalam acara POTSA, Podcast Sri Kandi. Hari Anak Nasional kita peringati setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Perayaan tersebut untuk mengingatkan kita betapa pentingnya hak asuh anak, pendidikan terhadap anak, dan juga pelindungan terhadap anak. Hari Anak Nasional juga meningkatkan momentum terkait dengan semua hal terkait dengan anak, yaitu pendidikannya, kesehatannya, juga pelindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, dan juga kesejahteraan anak secara menyeluruh. Memperingati Hari Anak, Sri Kandi PLN Aceh dalam program Sri Kandi Movement datang hadir ke tengah-tengah rumah sejahtera Anak Nanggro. Di sana ada anak-anak yang perlu kita perhatikan yang dengan bertemakan Sri Kandi Sahabat Anak. Nah, apa itu dan kenapa kita ke rumah sejahtera Anak Nanggro? Mari kita saksikan bersama dengan narasumber kita, Bapak Michael Octaviano. Kita sapa dulu nih Bapak Michael. Selamat pagi Pak Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu Okti sudah diberi kesempatan di podcastnya PLN, podcast Sri Kandi. Podcast Sri Kandi, POTSA Pak. POTSA. Iya. Ya. Bapak boleh menyapa Elektrigen dengan Hai Elektrigen. Hai Elektrigen. Elektrigen. Iya. Hai Elektrigen PLN bukan? Elektrigen itu adalah para pengguna PLN Pak ya. Jadi Elektrigen. Nah, seperti itu. Kita menyapa seluruh yang ada di sini dengan Elektrigen. Elektrigen. Ya. Baik Pak, kita bincang-bincang nih Pak. Baik. Nah, karena Elektrigen saya yakin banyak belum tahu apa sih rumah sejahtera Anak Nanggro dan ada apa di sana. Yang kita tahu memang ada anak-anak di sana. Karena kita ini memperingati Hari Anak Nasional, tentunya anak-anak di sana perlu kita perhatikan. Nah, apa nih Pak rumah rumah sejahtera Anak Nanggro memberikan dampak positif terhadap anak-anak di sana, Pak? Baik, saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Sri Kandi PLN yang kemarin pada hari Minggu 28 Juli telah memperingati Hari Anak Nasional yang ada di Aceh ke anak-anak kami yang ada di UPTD Rumus Sejahtera Anak Nanggro, Dinas Sosial Aceh. Yang biasanya kita singkat RSAN. Jadi, Resan. Jadi UPTD ini, panti ini merupakan panti merupakan satu-satunya panti rujukan yang ada di Provinsi Aceh untuk menampung, melindungi, memberikan pengasuhan, pelayanan kepada pertama adalah bayi-bayi telantar. Bayi. Jadi kalau ada bayi-bayi yang ditemukan itu akan dirujuk ke RSAN untuk diberikan perlindungan, pengasuhan sampai nanti kita mencarikan orang tua asuhnya gitu dengan prosedur yang ada persyaratan untuk menjamin kehidupannya ke depannya. Yang kedua adalah anak-anak, Kak. Anak-anak ini usianya 0 sampai di bawah 18 lah, anak-anak. 0 sampai 18 tahun. Maksimal 18 tahun, Pak. Maksimal tahun. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Di sana. Jadi sesuai dengan persyaratan undang-undang, itu anak-anak yang selama ini diperlakukan salah sama orang tuanya, gitu. Contoh, mereka korban eksploitasi, disuruh jualan yang ada di Simpang atau dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu. Itu dengan pemerintah kabupaten kota memberikan rujukan ke kita untuk dilakukan penyelamatan. Setelah itu anak-anak yang korban KDRT. KDRT juga di sana. KDRT, kekerasan rumah tangga. Ayah menyiksa anaknya atau ibu menyiksa anaknya juga, dan itu ada di kita gitu. Untuk bisa membuat mereka memiliki masa depan dan harus kita selamatkan juga gitu. Setelah itu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi kita kan sering baca berita bahwa terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tertentu
keluarga-keluarga pihak terdekat. Memang dari segi pelakunya dihukum, dipenjara. Terkecuali meskipun orang tuanya, Pak ya? Meskipun pelakunya orang tua kandung, itu lebih parah lagi kan gitu. Tetapi anak ini kan juga harus diselamatkan dalam arti dia punya masa depan. Di lingkungan itu dia harus keluar gitu. Karena dibully, di sekolah nggak diterima, mau bermain juga malu. Jadi kita selamatkan, kita bawakan ke RSAN gitu. Jadi memang pola yang kita buat ya polanya Rasulullah sebenarnya, kita hijrahkan. Dengan adanya teman baru, kawan baru, lingkungan baru, sekolah baru, maka dia sudah tidak membuat hati dan pikiran dan juga perasaannya juga bisa plong, tidak teringat-ingat lagi gitu. Dan ini yang banyak yang kita terima. Gitu. Yang ketiga ya, yang berikutnya adalah yang anak-anak yang harus kita lindungi gitu. Misalnya dia jadi pengantar narkoba, diancam untuk dan sebagainya itu. Jadi ada namanya anak yang membutuhkan perlindungan khusus namanya. Gitu. Berarti anak-anak di situ semuanya perlu perlindungan khusus. Perlu perlindungan khusus, perlu pengasuhan. Perlu pengasuhan, makanya perhatian, makanya kehadiran dari Srikandi PLN bagian dari pengasuhan. Ya, alhamdulillah Pak, kalau emang itu bagian dari pengasuhan. Iya. Untuk mengenal lagi Pak Rumah Sejahtera Anak Nanggro ini. Iya. Apa bedanya ya Pak ya? Ini kan Bapak sudah menyampaikan bahwasanya di situ anak-anak yang memang perlu perlindungan khusus dari kekerasan, dari eksploitasi, dari dan segala macam memang yang ditelantarkan. Memang menyedihkan Pak ya. Apa bedanya dengan panti asuhan ya Pak ya? Beda? Beda ya? Kalau panti asuhan kan hampir rata-rata karena masalah yatim piatu, masalah ekonomi berarti juga di sana kan. Tidak ada yatim piatu Pak? Di sana lebih dari yatim, sudah yatim piatu, ditelantarkan, terjadi kekerasan seksual kan gitu. Lebih. Jadi ibunya misalnya ke Malaysia, bapaknya kawin lagi, tinggal sama neneknya miskin, juga sakit stroke. Dan dia tidak disekolahkan. Jadi kami temukan di bawah jembatan Lamyong, mamanya pulang ke Medan, ayahnya pergi kemana. Dengan berbagai latar belakang sosial yang sangat kita saja tidak sanggup kita nggak sanggup. Makanya cerita aja nggak sanggup Pak ya. Sanggup kita. Makanya mereka adalah anak-anak yang hebat. Mungkin dari segi di panti dikasih makan, iya dikasih makan. Oh kami kasih sekolah, iya dikasih sekolah. Tapi jiwanya kan harus ada. Sentuhan jiwa tuh kan semua pihak harus ikut. Mengusap kepalanya, bercerita dengannya, menemani dia dalam keadaan sedih. Dan tugasnya adalah, karena ini tugas negara, anak kita semua, maka ya berharap semua pihak bisa ikut sama-sama gitu. Pak Michael selaku Kepala UPTD Rumah Sejahtera Anak Nanggro, karena memang itu di bawah Dinas Sosial ya, di bawah Dinas Sosial. Berarti juga merupakan orang tua asuh bagi anak-anak yang di sana ya Pak ya. Emang kira-kira berapa orang Pak anak yang Bapak sampaikan tadi itu? Ya, semuanya berapa orang Pak ya? Secara kuota yang diberikan itu 50. Hanya 50? 50. Bayangkan Aceh ini punya 23 kabupaten kota. Semuanya ke situ, Pak? Semuanya ke situ. Karena nggak ada yang di kabupaten. Realitanya sekarang anak di Bapak berapa orang? Kita terima sampai 59. Sudah sampai 60. Kota. Berlebih gitu. Berlebih. Satu kelebihan anak itu mengakibatkan 365 hari makannya. 10.000 uang jajannya per hari. Belum lagi uang sekolahnya, uang sakitnya, uang sakit. Habis itu juga dia butuh nanti baju lebaran dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah berbicara terhadap anggaran. Karena yang paling penting adalah menyelamatkan anak ini. Bagi saya, menyelamatkan bagian dari paling yang utama lah dalam setiap proses di mana kita memberikan perlindungan terhadap anak. Ya, macam hari ini nanti ada yang mau masuk lagi, walaupun kotanya udah penuh, tetap saya terima. Ada yang masuk lagi, Pak? Ada. Dari mana, Pak? Dari Nagan Raya mau masuk. Dari Tamiang saja, itu 7 lagi mau masuk.
7 lagi mau 7 masuk, lagi sedangkan yang masuk. posisi sekarang sudah over, Pak. Over. 7 Aduh. lagi itu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. 3 7 orang, itu. iya. 3 orang sedang dalam keadaan hamil kan. Ada yang hamil, Pak. Makanya walaupun ini pemerintah, tapi memang ya keterbatasan memang. Makanya dengan adanya PLN menjadikan inspirasi bagi BUMN lainnya ikut bersama-sama lah. Iya, iya. Ikut. Terus yang kedua, anak-anak ini kan hanya sampai SMA di Hanya sana. sampai di SMA jadi Iya. boleh di rumah itu, Pak. Iya, padahal yang namanya realita sekarang mau berkompetisi itu kan harus sarjana. Iya. Nah, bagaimana solusinya? Ya harus semua pihak ikut bersama-sama memberikan andil agar mereka bisa keluar dari ekosistem ini. Ekosistem pengemis, ekosistem anak jalanan. Dengan mereka bisa berkuliah, maka keluarga-keluarganya akan malu. Dia akan mengajak adik-adiknya untuk keluar dari ini. Tapi kalau hanya sampai SMA, ya sama saja. Keluarnya jadi jobless lagi, pengangguran, tidak punya skill, tidak bisa berkompetisi sama yang lain gitu. Hanya sampai SMA, Pak ya? Hanya sampai SMA. Terus bagaimana cara kita tahu anak itu memang orang tuanya tidak bisa kita Betul, harapkan? betul. Atau kondisi keluarganya memang tidak bisa kita harapkan. Mereka sudah aman dan nyaman di rumah itu, Pak. Betul. Pada saat kita, karena memang aturan dari dinas sosial atau ketentuannya memang tidak boleh lagi setelah SMA, itu bagaimana, Pak, cara kita melepas anak-anak itu, Pak? Jadi selama saya memimpin hampir jalan tahun ketiga, alhamdulillah, semua anak-anak yang lulus, alhamdulillah semua bekerja. Dan Sudah semua bekerja, kuliah. Sudah kuliah, Ya, alhamdulillah. dengan cara, ya, secara ini saya cariin beasiswanya. Oh, gitu. Saya cariin misalnya ke Serambi, saya cariin ke ada yang masuk usia juga, dan saya kasih izin tinggal di panti lagi. Masih tinggal bersama Secara Bapak. aturan nggak boleh, tapi saya izin tinggal. Dengan izin tinggal, maka makannya gratis, tempat tinggalnya gratis, buat tugasnya gratis, ya kan gitu, diantar. Kalau secara aturan selesai gitu. Tapi saya nggak mau lah, saya kan ingin melepas begitu saja. Oh, aturannya begini, tapi kita kan ya namanya ini kan harus ada kreatif sosial lah namanya. Makanya kadang-kadang kita ini dalam duniawi kreatif memang, misalnya gitu ya. Harus punya ini, Pak, tapi ya. kreatif sosial kita jarang Improve, gitu. ya. Misalnya buat event kegiatan kreatif kita harus dapat ini, ada sound ini, ada ini. Tapi Improve, itu ya, Pak, duniawi. iya, betul. Tapi kalau sosial kita selalu nggak kreatif. Ini yang saya Main buat. hati, Pak. Main hati. Kalau sosial Ya. kita ngomong hati. Jadi itu yang saya lakukan. Yang kedua, ya mereka bekerja. Ada yang udah bekerja di Toyota Dunia Barusa, ada yang bekerja di kafe. Intinya saya mengatakan kepada mereka harus mandiri. Mandiri. Keluar dari sana harus ada skill. Tapi sudah ada yang lepas juga, sudah ada Sudah, yang... Bu, sudah lepas. Malah yang masuk unsiah tuh udah 3 orang, Bu. Alhamdulillah. Sama kuliah mereka juga tidak Ya, sudah lepas juga, ya, tidak tinggal di, ada. sama di Ya. rumah satu lagi, Pak ya, rumah. Insya Allah. sejahtera. Pokoknya selama mereka mau berkeinginan, saya bilang jangan takut nak Ya. kuliah. Namun demikian, saya berharap ya lembaga-lembaga atau CSR yang memiliki beasiswa atau yang apa ya, mohonlah bisa juga mensupport kan untuk ini segalanya gitu. Berarti ketentuan umurnya 18 tahun. Ya karena ketentuan kuliah. anak sih, Bu. Ketentuan anak seperti itu. Tapi memang tidak serta-merta, Pak ya. Semua seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak pastikan dulu mereka kuliahnya terjamin. Kalau dari segi dapat pekerjaan. aturannya pada saat mereka tamat SMA langsung keluar dari SK. Oh gitu. Itu hanya Tidak ada pertimbangan apapun. Nggak ada. Itu hanya personal, pendekatan pribadi karena saya memposisikan diri sebagai seorang ayah bagi mereka. Iya. Sampai Luar saya biasa, bilang Pak, ya. sampai saya bilang sama anak-anak saya, ya, seandainya pun kalian mencari jodoh, tolong tanya ke bapak dulu. Jangan sampai nanti Kenapa, Pak? jodoh. Bapak mau jodohin? Jangan sampai nanti jodohnya sama. Oh, Karena udah ada kejadian. iya, karena memang dia pengemis, jodohnya pengemis juga. Oh, seperti itu. Bapak Dan akhirnya tidak di mau. jalanan, dan saya ketemu, dan hampir satu kota bandanya saya tahu, saya kenal. Jangan sampai
berada di lingkungan berada dan sama. berulang kembali dengan Iya. orang-orang ini. Tolong Mereka harus lepas dari lingkungan mereka itu, harus ya. tanya dulu ke saya, apakah pasangan ini baik untuk mereka atau tidak. Dan bagaimana Pak tanggapan anak-anak? Alhamdulillah. Masih tetap mengayakan Bapak meskipun mereka sudah besar masih dan WA, masih datang. Pokoknya kalau ada namanya orang apa-apa tua, Pak, ya. masih. Dan saya bilang sama mereka, karena hidup mereka lebih lama itu dengan kita daripada orang tuanya kan gitu. Iya, orang tua kandungnya sendiri, Iya, Pak. makanya kita lah memposisikan sebagai Luar ayah. biasa Pak. Luar biasa. Emang nggak ada Pak, meskipun mereka pun lepas dari Bapak, tidak ada ceritanya bekas orang tua Oh, kan nggak tidak ada ada. ya Pak. Saya masih Tetap mantau, harus- masih WA, tetap jadi harus ketemu orang tua di mereka. jalan, masih juga ini tanya kabarnya semuanya. Oke, Masya Allah Pak ya. Berarti memang dari di rumah sejahtera itu memang sudah didanai semua Pak anak-anak yang ada di sana. Dari tadi Bapak udah bilang dari makannya, sekolahnya, dengan berbagai macam usia ya, dengan berbagai macam usia. Ya memang terbatas juga. Terbatas juga. Pendanaannya juga Oh terbatas. gitu. Jadi semua yang di sana nggak semua sekolah Pak? Sekolah, Sekolah semua berarti? Ada 60 orang sekolah semua? Cuman ya tidak maksimal kan pendanaannya. Oh gitu, maksudnya tidak Ya, maksimal maksudnya bagaimana, Pak? begini, seandainya mereka mau les apa, Keterampilan. mau kursus apa di luar itu tidak ada keterbatasan lah. Hanya sekolah formal yang mereka Sekolah miliki. formal juga. Belajar menulis dan membaca. Habis itu kalau makan juga, ya kalau makan ya standar lah ya. Tidak standar seperti yang makan yang harus kita ini. Dan kita memaklumi juga apa yang sudah diberikan, ya kita itulah yang kita jalankan kan Bu ya. Iya. Habis itu mereka sekolah di 14 sekolah sekarang. 14 sekolah di seluruh anak. Seluruh anak. Jadi saya membuat mereka sekolah itu yang mana mereka inginkan. Maunya sekolah kemana gitu? Nah, makanya saya memposisikan, bukan saya memaksakan. Jadi orang tua sekarang tuh harus mengikuti juga. Jangan memaksakan kehendak anak Iya, itu. Jadi, harus mendengarkan. Anak bukan milik kita Pak. Iya, harus Tapi dia punya mendengarkan. punya passionnya sendiri seperti itu Pak ya. Mau sekolah apa nak? Misalnya saya mau tata boga, boleh. Mau apa? Mau mesin, boleh. Mau jadi abis itu yang SD, SMP saya lihat ini yang agak intelijennya bagus, sekolahnya di sini. Intelijennya ini sekolah di sini, dan tidak kita satukan. Nanti kalau dalam satu sekolah mereka jadi geng pula dari satu gitu kan ya. Jadi Harus pisah, Pak, saya ya? pisah-pisahin sehingga mereka punya persaudaraan lah, kawan baru, saudara baru, silaturahmi baru, gitu semuanya. Itu kan 60 anak kan Pak ya? Ya, Di rumah tengah Bapak tuh. Kotanya 50. Iya. Kita bilang lah, mungkin Bapak tadi udah bilang Ya, super, malah tadi mau nambah lagi 7 Mau nambah orang. lagi ini semua. Pak, di rumah aja kalau kadang-kadang 2-3 orang anak aja, Oh, sulit. orang tua luar biasa tuh Pak, Iya, pusingnya. pusing. Apalagi Bapak dengan 60 anak Iya. yang Bapak harus ini. Iya. Tentunya kan, tapi Bapak nggak sendirian ya. Banyak tenaga-tenaga pengajar juga yang ada di rumah sejahtera itu, atau Ya, tenaga apa Pak yang bisa kita sebut? yang Pak? ada pengasuh. Pengasuh, Pengasuh putra, tapi Ada berapa orang, Pak? terbatas. Pengasuhnya 2, Pengasuh hanya 2 untuk putra 2, putri 2. Putra 2, putri 2. Ya, itu 24 jam kan. 60 atau 50 tadi berapa Ya. orang perempuan, berapa orang laki-laki Pak anak? Perempuannya 29 sekarang. Laki-lakinya Babynya 21 laki-laki. 21. Dan perlu diketahui menjaga anak perempuan itu 5 kali lebih sulit daripada anak laki-laki. karena mereka bercerita Pak, kemarin tadi ada cowok, ada kawan laki-laki. Ya kita harus terima, kita harus dengar dong. Ya. Jangan sampai belum apa-apa langsung dibantah gitu ya. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang tua sekarang itu tidak pernah berbicara sama anak. Itu pelit sekali sama anak. Makanya saya katakan adalah banyak anak-anak yang sudah yatim sebelum waktunya. Maksudnya apa? Secara fisik orang tuanya ada, tetapi secara batin dia tidak hadir di anaknya. Dia lebih suka ngobrol di kedai kopi berjam-jam. Ketimbang dengerin anak. Dengan anaknya pelit dia, 5 menit aja susah. Pelit gitu. Waktunya Pak ya? Ya, dia nggak bertanya bagaimana di sekolah nak, kawannya bagaimana, gimana tadi PR-nya. Dia sangat pelit. Tapi kalau di kedai kopi, dari Panjang, pagi Pak, sampai ini. Nah, inilah kerusakan kita saat ini. Makanya yang harus kita bina dan kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak kita. Bukan memberikan apa yang dia mau secara harta dan sebagainya.
anak-anak butuh hadir. Makanya Hadirnya ada kita di tengah iya, mereka. makanya ada disampaikan cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Dan cita pertama anak laki adalah ibunya. Iya, makanya pada saat dia sama orang yang lain berarti there is Berarti something. iya. Ada sesuatu. Ada apa dengan Jangan ayah dan salah. ibunya? Iya. Gitu. Jadi Bapak ada cinta pertama anak perempuan dari situ, Pak? Oh, banyak. Bercanda, Pak. Iya, ya, semuanya. Karena udah jadi ayah soalnya Iya, nih kan, Pak. ayah. Makanya Jadi saya anak kalau dan anak kalau perempuan pulang di sana. kerja tuh yang biasanya jam 5 kurang 15, kadang jam 10 malam. Karena apa? Karena memang ya saya mereka selalu curhat, bertanya dan sebagainya. Tentang sekolah atau kehidupan Semuanya harian mau segala curhat macam. Pak, mau ngadu ini, oh tanya. Kadang mereka Pak liatin kamar lah, gitu, liatin lemarinya. Lemarinya? Apa Ya. Pak mau dilihat lemarinya, Pak? Ya dia sudah melakukan kerapian. Oh, seperti itu. Jadi kita harus mengapresiasi. Oke. Minta dia Mereka sudah bebenah gitu. Jadi perlu apresiasi. Apresiasi. Ayah. Itu yang kurang dilakukan sekarang. Iya. Baik ayah-ayah di rumah juga. Gitu. Mungkin merasa ada ibu, Pak. Ya, makanya di dalam Al-Quran adalah madrasah terbaik adalah keluarga, kan? Umi. Gurunya itu adalah ayahnya. Waduh. Kalau itu udah terjadi, nggak perlu ada pesantren sebenarnya. Iya. Karena sudah ada itunya. Iya, cocok Pak. Berarti ini ke rumah ya, rumah Iya. sejahtera Anak Nanggro. khusus anak-anak kita negeri. yang di Aceh. Iya. Alhamdulillah Pak, luar biasa tuh Pak yang Bapak berikan kepada anak-anak. Meskipun Bapak bilang ya terbatas ya. Terbatas. Sangat terbatas ya. Kita Bapak selaku sekolah asuh dan cuma ada pengasuh 2 orang laki-laki. ya yang 2 orang standby untuk putra. yang di ada tenaga panti lain itu. Pak, kayak tenaga medis, Ada tenaga medis, apa ya, ada psikologi atau tenaga psikologi 1 orang. 1 orang. Tenaga medis ada, tapi kan tidak standby. gitu. Ya kan. Tapi memang lini terdepan tuh pengasuh. Dan mereka tinggal di sini. Tinggal di sana. Tinggal Tinggal di 24 jam bersama sana anak-anak. 24 jam. Mereka cuma seorang tenaga kontrak. Kontrak, tidak ada, nggak bukan ada pegawai. yang cuma dapat gaji cuman tenaga kontrak lah berapa Iya. 2 jutaan lah. Tapi anak yang harus lari, kabur. Ada, Pak, ya? Banyak. Kabar mereka kenapa Pak? Apa nggak betah di rumah atau memang mereka memang belum? Mereka punya masalah yang belum selesai di rumahnya sama Jadi, orang tuanya. kabur lagi ke rumahnya? Kabur dari panti. Ke rumahnya lagi atau? Enggak, dia ke kawannya. Oh, Pernah ya oke. kabur sama anak pang juga ada. Karena kita anak jalanan. Bagaimana perilakunya di luar kita bawa ke dalam dengan sistem yang disiplin. Subuhnya harus bangun, harus mandi, jam 7.30, 7.15 itu harus siap, harus kita antar. Kalau nggak terlambat sama yang lain gitu. Gitu. Mereka dia Tidurnya sendiri, nyucinya dia juga. Yang itu kita sendiri kan semuanya. nyuci sendiri mereka Pak ya? Nyuci yang sendiri. kecil-kecil bagaimana Pak? Enggak, yang kecil kita cuciin, kita gosoin. oke, yang kecil-kecil. Tapi yang Berarti tingkat-tingkat yang sudah- SMP semua sendiri. Sudah remaja sudah diajarkan Ya, mandiri. semuanya. Malah saya lagi buat program ya, hari-hari Minggu kalau bisa mereka masak sendiri Masak di sendiri. dapur satu tim lah. Karena apa? Mereka ini kan orang yang memang tidak punya siapa-siapa. Jadi mereka harus siap pada saat keluar dan harus rajin gitu. Harus rajin. Kalau nggak rajin, siapa yang mau menerima mereka? Betul, betul, Ya? betul. Anak Jadi, kita kandung sendiri aja kalau nggak rajin kita marah. marah Pak. Ya kan? Iya. Nah, misalnya ada air tergenang, dia loncatin aja. Ada sampah, dia biarin aja. Tingkat kepedulian itu yang saya bina agar semua orang suka sama kita. Aware ya, Ya. peduli. Siapapun Dan kalau kita rajin, semua orang senang, suka. Pak. Tapi kalau kita Tapi malas, kalau malas, orang tua kandung sendiri pun diusir kita. Di rumah. Gitu. Dimarahin, Pak, direpotin, Pak, diusir kita kalau nggak ini. Ya begitulah. Jadi mereka saya buat mereka harus mereka betul-betul punya Ya. soft skill Pak ya. soft Nggak skill. cuman kita ajarkan untuk Iya. mereka bisa dalam segi akademis, tapi Iya. juga bagaimana bertanggung jawab untuk Bertanggung diri sendiri jawab minimal. sendiri. Mental mereka harus kuat. Mental, oke. Itu yang saya bina. Memang ya prosesnya nggak sebentar ya. Ya setiap hari lah. Setiap hari. Makanya saya bilang, yang bekerja di panti ini harus cerewet. Iya. Dengan Supaya cerewet, dapat, maka Pak, itulah pekerjaan yang Kalau terbaik. diam ya nggak jadi. Kalau diam, kerja aja di depan komputer. Salah print, ganti, sobek kan gitu. Bukan anak-anak yang dihadapi, Bukan Pak. anak-anak. Karena ini adalah anak-anak yang tidak bisa kita ulang waktunya. Kalau kita salah dalam mendidik dalam masa kemasan, nggak mungkin kita feedback kembali gitu. Benar, Pak. Kalau ibu buat anggaran salah, ibu tinggal print ulang kan, tinggal Iya, ganti tinggal kan, itu revisi, revisi Pak. kan.
Kalau anak salah didik, makanya di tidak dalam direvisi. dalam sebuah ungkapan dari Khalifah, pekerjaan terberat di dunia ini kan mendidik anak. Bukan buat gedung, bukan buat pesawat, bukan instalasi kan Bu ya. Instalasi benar-benar gampang, apa? instalasi dalam waktu tertentu selesai kita buat. Benar. Tapi anak tidak. Ya, Iya, sampai karena dia betul-betul dewasa, dia mandiri, baru kita. Anak itu ini Pak ya, amanah ya, Allah. Ya, amanah. amanah Allah yang memang Maka- mesti kita jaga sampai akhirat. Ya, makanya. Bapak selain ini punya anak sendiri kandung, juga dititipkan anak yang memang Ya. sudah diamanahkan ke Dan, Bapak ya. dan saya mengatakan bahwa Panti Rumus Sejahtera Nurul itu adalah taman surga. Amin. Jannatul Firdaus saya bilang. Kenapa? Di sana saya bilang adalah tempatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah katakan, kenapa engkau tidak pernah bersamaku, bertemu denganku, mendekat dengan batu? Dia bilang karena aku tidak mengenal Rasulullah, karena tidak berjumpa dan sebagainya. Tapi apa dikatakan? Apabila engkau bersama anak-anak yatim, anak-anak yang memang membutuhkan dan orang-orang yang sakit, maka aku ada di antara mereka. Iya. Nah, disitulah hakikatnya. Hakikatnya. Dan itu Makanya bikin saya motivasi untuk katakan Bapak. bahwa beruntung saya di situ. Oh, Masya Karena Allah, saya Pak. setiap hari bersama Rasulullah ada di sana. Dan kita juga kayaknya jangan cuma anak Bapak aja beruntung. Kita Iya, mengajak makanya saya ajak orang Sri lain. Kandi nih. Mudah-mudahan Untuk bisa terus bergabung, datang, bergabung. untuk memberi apa ya, perhatian kepada anak rumah Ya, sejahtera. mudah-mudahan Nanti dengan ya. adanya Sri Kandi datang menjadi mereka termotivasi. Nanti insya Allah kalau mereka ke depannya, mana tahu mereka jadi sukses, jadi pengusaha, jadi gubernur kan gitu. Sri Kandi mungkin bagian kecil yang hadir di Ya, sana, Pak. betul. Tapi kita harapkan ada elektrigen yang lain yang bisa hadir Amin. untuk menemani, membersamai anak-anak di sana, Ya. memberi perhatian terutama ya Pak ya, Baik, terutama ya. perhatian, mungkin perhatian dari segi rohani dulu, Betul. rohani secara mental. Karena anak-anak ini Kalau lebih materi, Iya. alhamdulillah gitu Pak ya. betul, karena mereka mengalami kekerasan kan, Kekerasan. seksual dan sebagainya. Itu traumanya tuh Itu yang berat. sedih ya, Pak, ya? Sedih. Mendengarkan. Masa depannya kan. karena anak sekarang Pak yang Gen Z, Ya. Gen Z itu dibentak aja sekarang membekas Pak. Apalagi kalau dikerasin. Oh, kekerasinnya adalah memang harga diri dia yang ini kan. Nah, jadi butuh banyak ibu-ibu. Pilu. Nggak sanggup kita Bu, kalau kita memikirkannya itu kita nggak sanggup. Iya. Baik Pak, semoga menjadi ini nih Pak pahala buat Bapak ya. Semua lah pahala buat Buat PLN kita juga, semua. Sri Kandi PLN juga. Baik Pak, jadi dampak yang nampak dari anak yang Bapak baru ambil atau memang pun ada yang mungkin dari bayi ya, Iya. dari bayi, dampak positif yang dirasakan anak-anak tentunya sekolah secara formal. Malah kalau yang tidak terdampak kayak tadi Pak, lari lagi dia. Nah, kalau yang dampak yang Bapak terlihat itu memang sudah jadi orang yang sudah berhasil, minimal memang untuk tanggung jawab dia sendiri. Ada Pak berapa orang Pak? Ya, kalau yang semasa saya memimpin, beberapa yang sudah kuliah sekarang kan Bu, habis Kuliah? itu kuliah, malah Ada yang udah nikah nggak Pak? ada yang sudah kemarin ada nikah Bu, antar sesama anak panti. Oh gitu. Masya Allah. Cinlok. Cilok, Cinloknya ya. udah ketemu, udah besar. Cinlok. Akhirnya dia datang, dia bawa sedekah nasi untuk anak-anak dan melapor ke saya bahwa kami Insya akan Allah. menikah berdua. Ya, saya senang sekali itu. Maksudnya walaupun mereka dulunya dari anak-anak yang kita bilang anak jalanan, anak ini, Yeah. tapi mereka sudah ini. Habis itu ada yang udah S2 juga, Bu, di Jogja. Beasiswa? Dia cari sendiri ya. Oh, alhamdulillah. Di UIN dia, dan itu masih datang gitu. Makanya saya sampaikan bahwa nanti kalau kalian udah jadi orang sukses, nak, datang lagi kemari, bawa ini. Kemarin saya undang motor gede, moge, dokter spesialis, ada dokter Armia juga. Anak-anak kan histeris tuh lihat motor gede, kirain helikopter gitu kan, moge juga. Suaranya juga gede, Pak, ya, menggelegar. Mereka senang sekali. Makanya saya sampaikan ke anak-anak, nanti kalau kalian sukses, kalian beli juga motor gede, kalian datang ke panti juga. Iya. Tidak Motivasi, Pak, motivasi. Tidak ada larangan untuk kaya. Tidak tapi yang ada kata kaya, tidak mungkin. Tapi yang kaya bagaimana? Kaya yang peduli terhadap Iya. orang lain. Gitu.
Kaya yang peduli. Iya. Iya. Karena kita memang kalau untuk kaya untuk sendiri buat apa ya Pak? Buat apa? Karena kan di dalam Al-Quran dibilang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat Bermanfaat bagi orang lain dan agama. Iya. Pak, saya nanya lagi nih Pak. Saya juga memang pengen apa sih maksudnya gimana ya, anak-anak itu memang perlu perhatian ya. Ada dukungan Pak selain dari dana sosial, dari dinas sosial, ada dukungan dari pihak-pihak lain nggak Pak? Yang memang tetap nggak ada. Tetap dan memang rutin seperti itu. Nggak ada Pak ya, cuma tetap dari dana sosial. Tapi kalau dukungannya dari memang tidak tetap itu juga ada pribadi-pribadi datang, ya? Bukan instansi Jumat, ya datang. Instansi apa PLN? Oh, alhamdulillah. Berarti kita perlu mengajak nih Pak BUMN yang lain, instansi-instansi lain. Ajaklah bank-bank lain, ya kan itu. Mari kawan-kawan kita bersamalah dengan anak-anak. Karena ini anak seluruh Aceh, bukan Banda Aceh, bukan Aceh besar, tapi seluruh kabupaten kota di situ. Kabupaten kota Pak? Iya, ada yang dari Semelu, ada yang dari Singkil, ada dari Aceh. Ada seluruh Aceh. Makanya tanggung jawabnya ya satu provinsi sebenarnya. Dan ini kiriman dari kabupatennya, bupati-bupatinya kalau saya bilang ya. Karena di sana tidak bisa ditangani, maka dirujuklah ke kita. Gitu. Pak, berarti bantuannya bagaimana Pak yang dibutuhkan? Berarti kan tadi ada sentil sedikit masalah keterampilan. Iya. Keterampilan ya. Karena memang apakah keterampilannya bagaimana yang mesti siapa tahu nih Activision kita mendengar dan memang ada sedikit dana nih. Karena memang yang kita butuhkan adalah untuk menambah wawasan si anak, menambah keterampilan si anak. Nggak cuma bisa sekolah mereka sudah. Betul. Di keterampilan nih mereka harus siap dengan kondisi di luar pada saat mereka lepas dari rumah sejahtera itu, mereka sudah siap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Keterampilannya bagaimana nih Pak, yang memang dibutuhkan di rumah sejahtera itu Pak? Keterampilan skill ya, seperti memasak, membuat sebuah produk, ya, kue dan sebagainya, yang nantinya pada saat nanti mereka sudah tamat SMA, mereka bisa produksi. Ini kan harus dilatih nih. Keterampilan dalam hal misalnya bagaimana memberikan pengetahuan tentang marketingnya, gitu ya. Cara memasarkannya. Ya, keterampilan terhadap komputer, bahasa Inggrisnya, hal-hal yang memang itu nanti bermanfaat buat mereka gitu. Kalau bahasa Inggris sama komputer bukan sudah di sekolah Pak ya? Sekolah yang bagaimana Bu? Sekarang kita lihat sendiri lah sekolah gimana yang bahasa Inggris. Komputer sekolah kan yang tidak betul-betul full kan. Kita kan kepingin dia expert yang bisa begini. Terkadang yang gitu juga, kan ada seperti yang PLN bantu. Ada anak kami sekolah itu ya harus ada laptop gitu. Kalau nggak laptop dia nggak bisa ikut itu. Kalau sekarang banyak sudah mewajibkan adanya laptop. Padahal dalam pengertian tidak semua anak bisa punya laptop. Iya. Ini kan ada sebuah ambigu lah, sebuah yang namanya sekolah untuk semuanya sama rata di apapun golongan, tapi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi kan. Gitu. Termasuk kita ya anak-anak kita juga sih Bu. Itu keterampilan. Banyak sih Bu yang membuatnya, mungkin netizen yang bisa punya sebuah keterampilan atau datang saja kami sudah bersyukur mendengarkan cerita mereka. Terkadang kita harapkan akan lebih nih Pak. Iya, cuma datang aja mungkin ya paling ngajak makan bakso mereka pun senang. Karena apa? Kehadiran sosok keluarga itu penting. Minimal sekali. Iya, mereka mendapatkan sebuah keluarga. Dan saya izinkan juga kalau ada misalnya ada keluarga yang satu hari mungkin bisa bergabung atau apa. Tantangan apa Pak yang dirasakan sama Bapak? Mungkin kalau memangnya sudah ada bantuan dari kawan-kawan ya nggak ada masalah ya. Tantangan selama ini yang Bapak rasakan selain ya memang kesusahan dalam mendidik anak yang memang ramai ya? Tantangannya sebenarnya bukan di anaknya. Tapi kesedihan saya adalah banyak sekali anak-anak yang belum bisa diselamatkan karena keterbatasan fasilitas kota dan sebagainya. Yang kedua adalah harusnya kabupaten kota itu juga melakukan upaya dan juga ada yang namanya tempat perlindungan dulu di awal. Jadi penguatan di daerah itu penting gitu.
Yang ketiga adalah ya mimpi besarnya mereka bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, bisa bersekolah, beasiswanya gitu ya. Iya, iya. Ya, itu yang saya harapkan memang harusnya lembaga-lembaga yang bisa memberikan support beasiswa, Tolong. ya monggo datang ke panti lah. Ada Lihat yang anak perlu, panti, ya, jangan anak-anak yang jangan perlu membuat diperhatikan. sebuah aturan beasiswa harus masuk kampus ini, jurusan ini gitu. Mereka saja yang sudah mau kuliah aja itu udah bersyukur gitu. Iya. Itu yang harus kita support. Ini, Tapi Pak. kalau kita buat standar-standar ini ya, saya pikir kapan anak panti bisa diinikan gitu. Karena mereka dari anak jalanan, ada anak kami dari Simpang 5 tuh, Bu. Ada 6 orang kami bawa ke sana. Itu berapa? Itu berusia berapa sekarang, Pak, sekarang? SD, SMP, dan alhamdulillah ada yang SMA yang masuk sekolah ini Tata Boga. Tata Boga. Dan dia bisa gitu dengan segala perilakunya di jalanan. Alhamdulillah sekarang sudah Pintar, Pak, ya? pinter, Sudah dasar. pintar. Jadi intinya Keterampilan, ya? keterampilan, dan kita ayolah saling berintegrasi, berkolaborasi. Ya. Jangan kita hanya berwacana saja tentang anak, tapi ya sudah selesai wacana, diskusi selesai. Tapi ada tindakan yang nyata dan semua pihak harus bersama-sama. Karena Tidak ini mungkin sendiri, Pak. Tidak mungkin. Tidak Karena mungkin. apa? Anak ini merupakan masa depan bangsa ini. Iya. Penerus Mereka bangsa, lah yang penerus akan agama. Meneruskan pemerintahan Pemerintah kita, kita, segala macam. meneruskan negara kita, meneruskan PLN juga nanti kan gitu kan. Amin, amin, Jadi semua gitu. Iya, Jadi Pak. makanya investasi yang terbesar itu harusnya di anak. Investasi di anak. Di anak. Negara-negara Jepang itu dia sangat luar biasa sama anak. Karena anak merupakan cahaya Jepang katanya. Itu yang harus kita Tidak mungkin fokuskan. sendiri, Bapak perlu Sangat. uluran tangan dari kawan-kawan Semua. yang Seperti lain, Ibu bilang, dari- anak kandung aja tidak bisa sendiri. Iya. Ada ibu, ada nenek, ada om, kan gitu. Apalagi sekarang yang memang lembaga butuh Betul. anak yang ramai, yang Ya. perlu perhatian khusus ya, perhatian Ya. lebih yang Ya. untuk baik dari segi materi maupun segi perhatian dan juga keterampilan. Ya. Baik elektrizen semua, kita sudah mendengarkan nih dari Bapak ya. Ada pesan Pak yang ingin disampaikan nih untuk elektrizen Ya. untuk mensejahterakan Elektrizen, ya? Elektrizen. Oh, elektrizen, Elektrizen, untuk lebih mensejahterakan rumah sejahtera anak Nanggro. Ya, pesan saya, jikalau ada kesempatan dan sebuah kebaikan, saya undang ke Rumah Sejahtera Anak Nanggro di Ketapang, Elektrizen. Semoga bisa berbagi kasih sayang dan berbagi kebaikan. Dan yakinlah segala kebaikan itu tidak akan pernah ada sia-sia dan akan kembali ke diri kita sendiri. Amin. Gitu. Baik, terima kasih Pak, penjelasan yang luar biasa ya Pak, sudah mengenalkan kembali kami siapa sih anak-anak yang ada di Rumah Sejahtera Anak Nanggro. Pastinya anak-anak kita semua yang ada di Nanggro Aceh ya Pak ya, yang perlu perhatian lebih, yang perlu keterampilannya juga lebih, harus sama dengan anak-anak yang lain. Dan perlu kasih sayang. Kasih sayang, itu yang paling penting dari semua, dari Elektrizen. Main poinnya itu Pak ya. Jadi anak-anak memang perlu kita selamatkan, kita bahagiakan untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan juga sebagai generasi penerus bagi kita semua. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita berharap nanti ada Elektrizen yang bisa menjadi bagian. Boleh ini nggak? Boleh apa Pak? Saya sampaikan nomor WA saya, siapa yang bertanya silakan nanti. Oh, boleh. Ya, kalau ada yang informasi nanti kita sampaikan deskripsi podcast kita, Pak. Baik. Nanti mungkin biar lebih dapat ya Pak kalau Bapak langsung dikomunikasiin. Nanti kita sampaikan Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.